Oke, kita lanjut nomor 13 berdasarkan gambar 1. Manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Ya. Oke, yang pertama kita lihat per masing-masing saja. Presentasi pengguna internet gabungan kantor dan sekolah. Sekolah itu yang series 3 ya. Yang series 3 itu sekolah. Sekolah lebih tinggi dibanding dengan 2012. Coba kita lihat 2011 kalau dijumlahin ya. Ini adalah 34, sementara yang ini adalah 37, berarti salah ya. Terus yang berikutnya, presentasi penggunaan internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 ya. 2013 lebih rendah daripada tahun 2014. Kantor dan warnet 2013. Coba kita lihat kantor dan warnet 2013 itu ada 50 ya. Kemudian kantor dan warnet di 2014 ya, di 2014 kan warnetnya berkurang, kantornya tetap, berarti ini lebih kecil ini ya, pasti lebih kecil dari 50, berarti ini salah. Terus yang C, tahun 2014 presentasi pengguna internet di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet ya. 25 itu katanya lebih tinggi dari 19 ditambah 17. Salah ya. Jelas salah ini. Terus nomor D, tahun 2012 presentasi pengguna internet di warnet lebih tinggi daripada gabungan. Coba kita lihat 2012 ya. 31 lebih besar dari ya, ini warnet lebih tinggi pengguna di kantor dan warnet ya. Ini warnet lagi. Kayaknya salah, kita coba dengan yang sekolah ya. 31 lebih besar dari 26 ditambah 11, salah ya. Terus yang E, presentasi pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014, kantor dan warnet 2014 itu 19 ditambah 25 itu lebih rendah, lebih kecil dari tahun 2012. 2012 itu 31 ditambah 26. Ini benar ya. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 14 ya. Nomor 14, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2015 ya. Jadi kalau kita perhatikan, sekolah itu makin meningkat, kemudian warnet itu makin menurun, kemudian kantor itu sepertinya stabil ya. Cenderung menurun tapi lebih stabil ya. Coba kita lihat yang A, selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin kecil. Salah ya, dia harusnya semakin besar karena kantornya hampir tetap tapi warnetnya berkurang, berarti salah. Selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah semakin besar, salah juga ya. Jadi ini harusnya semakin kecil karena kan sekolahnya lebih kecil dibanding dengan kantor untuk saat ini gitu ya. Terus yang C, selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil ya. Warnet semakin menurun, sekolah semakin besar, maka nanti selisihnya ini akan makin kecil ya. Terus yang D, selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin besar. Nah, ini juga bisa benar ya. Yang ini juga selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin besar. Terus yang E, selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin besar. Ini salah ya. Jadi antara yang C dan D ini yang kita pilih ya. Oke, antara C dan D ini mana yang paling benar? Kalau kita perhatikan kan kantor itu juga menurun gitu ya. Cuman memang lebih stabil penurunannya. Nah, berarti yang D ini belum bisa kita pastikan. Yang sudah pasti kita tentukan adalah yang bisa adalah selisih presentasi pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Karena nanti yang sekolahnya naik, yang warnetnya turun. Kira-kira begitu. Maka selisihnya akan makin kecil. Maka yang bisa kita buat jadi jawaban adalah yang C.